warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat BP Batam, selamat datang dalam program Ngobras, Ngobrol bareng Humas edisi Ramadan. Bersama saya Cindy Claresta, pada episode kali ini kita akan mendengarkan informasi mengenai kesehatan dari Dr. Afdalun Hakim dengan tema disiplin, keteraturan, dan pengendalian diri dalam bulan Ramadan. Assalamualaikum dokter, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat BP Batam, untuk itu langsung saja kita dengarkan informasi mengenai kesehatan oleh Dr. Afdalun Hakim. Kepada dokter kami persilahkan. Baik, terima kasih sahabat BP Batam yang saya hormati dan muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Pertama-tama dan utama kita panjatkan puja bersyukur pada Allah Ta'ala. Kita diberikan nikmat sehat, umur, kesehatan dan kesempatan sehingga bisa menyambut bulan suci Ramadan pada tahun ini. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 183. Pada Al-Baqarah 184 di akhir ayat Allah mengatakan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bahwa puasa seperti dalam Al-Baqarah 183 tadi mengatakan ya diwajibkan kepada semua ya nabi-nabi sebelumnya, Nabi Muhammad ya, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Intinya menjadi puasa itulah takwa. 3 hal sebenarnya inti daripada puasa itu, 3 atau 4 ya. Yang pertama sebenarnya inti berpuasa itulah 1, disiplin. Yang kedua, orang berpuasa itu melatih keteraturan. Yang keempat, pengendalian diri. Yang ketiga, yang keempat adalah kepedulian sosial. Nah, Ramadan ini kan merupakan suatu pesantren buat kita selama 1 bulan. Ya. Pesantren Ramadan ini bisa memiliki keempat hal tadi. Jadi kalau kita tidak bisa menjadi pribadi 4 hal ini, maka kita rugi dalam bulan Ramadan ini. Yang pertama tadi saya bilang adanya disiplin. Melatih kita, pribadi kita muslim untuk menjadi orang disiplin. Disiplin tepat waktu, biasanya kita jarang-jarang sholat berjamaah, sekarang berjamaah. Jarang-jarang kita early time sholat ketika azan berkumandang, sekarang kita lebih awal. Kemudian kita bisa tepat waktu makan sahur, bisa tepat waktu makan. Ini semua melatih kita untuk menjadi disiplin, ya kan? Nanti saya akan cerita disiplin ini akan berujung kepada kesehatan. Kedua, keteraturan, ya, dimana ketika bulan Ramadan ini, ya orang menjadi teratur makan pada waktu yang sama. Belum pernah ada kita lihat di dalam kegiatan umat lain maupun kegiatan umat Islam di luar bulan Ramadan, orang bisa teraturnya. Ya, ketika teng bunyi azan semua orang makan di seluruh dunia gitu ya, sesuai dengan waktunya masing-masing. Ya kan? Teng makan semua orang. Ya kan? Kemudian sahur juga makan sama. Itu waktunya kan kalau lebih sama. Nah, keteraturan ini akan berdampak kepada keteraturan pula di dalam sistem tubuh kita. Pengendalian diri, ya kan? Kita lihat, orang berpuasa ini berusaha menahan amarah, menahan tidak makan, tidak minum, walaupun dia bisa melakukan itu. Tapi kita bisa menahan tuh, selama 1 bulan, luar biasa tuh trainingnya. Ya kan, nggak gampang, 1 bulan itu bisa kita teratur gitu. Dan tentu saja yang terakhir adalah orang di bulan Ramadan ini menjadi peduli terhadap sesama, peduli sosial. Nah, menurut WHO, World Health Organization mengatakan bahwa apa definisi sehat? Kita bicara dulu, sehat itu apa definisinya? Kita pakai yang dipakai oleh Organisasi Kesehatan Dunia. Sehat itu bila mana seseorang, 1, sehat fisiknya, jasmaninya. Apakah orang jasmani sudah bilang sehat? Belum. Kalau Anda cuma sehat jasmani, Anda belum sehat. Apalagi yang secara sehat itu? Dia harus sehat mental atau rohaninya, jiwanya. Ya, kalau orang cuma sehat jasmani, jiwanya nggak sehat, dia sakit jiwa tuh. Ya kan? Atau terbalik, kalau cuma jiwanya sehat, tapi fisiknya nggak sehat, Anda sakit. Kayak jantung, sakit apa, semuanya, diabetes sakit. Apakah cukup 2 ini? Enggak, belum.
menurut WHO satu lagi, harus sehat secara sosial. Kalau Anda sehat jiwa, Anda sehat fisiknya, tapi Anda nggak peduli sesama, Anda nggak peduli orang sekitarnya, itu nggak sehat ternyata. Kita harus punya rasa empati, punya rasa sosial, rasa keinginan bantu orang lain, itu baru sehat secara sosial. Dan bebas dari kecacatan, itulah definisi WHO. Nah, sehat itu harus 3 ini. Ya, kalau nggak mencapai 3 ini, belum sehat seseorang itu. Apakah puasa memenuhi 3 unsur ini? Yang pertama kita cerita tentang sehat fisik. Kalau kita lihat di luar bulan suci Ramadan, ya, kita makan berapa kali sehari? 3 kali kan? 3 kali sehari, hampir kurang lebih 8 jam lah, ya kan? Nah, usus kita itu bekerja kurang lebih 6 sampai 8 jam setiap hari, setiap kali kita habis makan. Pagi, nah makan pagi jam 8, jam 7, dia baru berhenti kira-kira jam 1, jam 2. Belum lagi berhenti usus bekerja, istirahat dia, sudah diisi lagi makan siang, jam 12, jam 1. Dia akan berhenti jam 8 malam. Jam 8 malam belum lagi berhenti, sudah diisi lagi jam 7 malam. Makan. Dia akan berhenti jam 2 malam. Hampir cuma 3-4 jam barangkali dia baru istirahat. Setiap hari di luar bulan Ramadan. Apa yang terjadi ketika bulan suci Ramadan? Bahwa Anda makan cuma 2 kali, terus istirahatnya cukup panjang. Coba kita mau sahur jam buka jam 6, jam 7, nanti kita makan sahur lagi jam 4. Berapa jam? Ya kan? Sudah cukup istirahat waktunya. Nanti jam 4 makan atau jam 5, nanti kita belum makan ketemu jam 6. Kurang lebih 11 jam. Jadi kita lihat bahwa waktu puasa ini terjadilah proses istirahat dari organ-organ tubuh kita yang sehari-harinya kemarin bekerja keras selama 11 bulan. Bayangkan sebuah mobil, sebuah motor, kalau dia tidak pernah diservis ya selama 1 tahun, bagaimana karburatornya, bagaimana tangkinya akan endapan lumpur segala macam, merusak dia lama-lama. Ya kan? Mesin hidup terus beberapa jam rusak. Nah, begitu tubuh kita. Bagaimana begitu hebatnya efek puasa itu? 11 bulan bekerja luar biasa, 1 bulan diistirahatkan. Apa yang terjadi pasca Ramadan? Nah, ini menunjukkan bahwa terjadi detoksifikasi, penghancuran semua racun-racun tubuh kita, ya lewat ginjal kita, lewat buang air besar kita, semua lewat keringat kita, terjadi dalam bulan Ramadan ini. Apa yang terjadi? Pasti tubuh kita akan lebih sehat. Ya kan, bayangkan kalau dia istirahat cukup banyak, kemudian dia bekerja lagi, kayak seperti mesin baru itu tubuh kita. Ya, terjadi penurunan berat badan orang yang sedang puasa. Kalau Anda waktu hari pertama puasa timbang berat badannya, kemudian timbang pada akhir Ramadan, tidak turun berat badannya atau bertambah, gagal puasanya. Wah, gagal ya. Bukan tidak berpuasa, tapi gagal puasa dalam manfaat puasa tersebut. Kenapa? Harus turun. Kenapa? Apa yang terjadi? Ketika kita berpuasa, awalnya yang dipakai adalah cadangan energi kita, kalori kita adalah dari gula tubuh kita, glukagon. Ya kan? Berjalannya waktu, terjadilah pengurangan jumlah ini sehingga yang dipakai adalah lemak. Jadi dengan adiposa. Nah, lemak ini kalau dibakar lama-lama akan menurunkan berat badan. Harusnya orang yang berpuasa yang benar ya, berpuasa sesuai dengan sunnah Rasulullah, maka dia akan turun berat badan pada akhir Ramadan. Berarti diet secara gratis ya dokter? Iya, itu kan diet kan. Bayangkan cuma 2 kali makan. Dan kita pun bayangkan orang ada nggak makan sahur tuh lahap sekali? Nggak ada. Boleh kata sahur tuh asal makan aja. Ya kan, turun lagi kalorinya kan. Intake kalori turun harusnya. Kecuali dia puasa balas dendam. Puasa sampai buka hajar semua sama aja. Ya. Nah itu yang terjadi penurunan berat badan, dan salah satunya adalah terjadi penurunan ya kadar lemak kolesterol. Ini nanti hubungannya ke jantung. Ya, terjadi penurunan kadar LDL kolesterol jahat, dan terjadi peningkatan kadar HDL kolesterol baik. Kolesterol ini mempunyai pengaruh kepada penyakit saraf, jantung, ya, sehingga orang-orang yang mengalami penyakit jantung juga akan menjadi lebih baik kondisi penyakit jantungnya. Nah, ini secara fisik. Secara jiwa, apa yang terjadi ketika orang berpuasa? Ibadahnya meningkat, tahajud, sholat, qiyamul lail, tarawih, kemudian dia baca Quran, ya, tahajud lagi malam-malam, habis itu apa yang terjadi? Ketenangan jiwa. Menurunlah hormon-hormon yang menyebabkan stres. Adrenalin, kortisol semua turun. Akibatnya apa?
mempengaruhi kejiwaannya, tenang, dan ini ternyata membawa efek juga kepada penyakit-penyakit yang sebagian besar penyakit-penyakit fisik itu penyakit psikosomatis. Lihatlah orang-orang yang berpuasa, tadinya sakit emahnya kumat, selama puasa hilang sakit emahnya. Ini apa sakit emah itu banyak kan dari pikiran, stres. Ya ketika Anda lagi stres langsung tuh kontak ke lambung, mulai mengeluh, perih, nyeri, ulat, kembung. Ya selama bulan suci Ramadan sembuh tuh. Nanti setelah Ramadan sakit lagi dia, ya enggak. Nah satunya tadi keteraturan. Nyata orang yang sakit mah itu sebagian besar mahnya fungsional namanya. Penyakit mah yang fungsional. Yang karena ketidakteraturan makan, karena makannya kacau balau gitu. Ketika bulan suci Ramadan, dia keteraturan, disiplin teratur, mengendalikan diri makan macam-macam. Sembuh dia. Nah ini jadi secara mental jiwa mempengaruhi kejiwaan. Ya. Yang terakhir adalah secara sosial. Orang bulan suci Ramadan ini berlomba-lomba mau ngasih sumbangan, mau memberikan makan kepada anak yatim, nyumbang ke panti asuhan, kepedulian sosial meningkat, ya kan? Betul. Semua orang mau nyumbang, mau infak sedekah, itu sudah menjadi satu kenyataan, keniscayaan. Sehingga bahwa dia peduli dengan lingkungan sosial. Tadinya nggak peduli, sekarang peduli. Itulah menjadi kesehatan secara sosial. Nah, wajarlah kalau kita katakan bahwa puasa menyehatkan secara fisik, jasmani, rohani maupun sosial. Akibatnya orang yang sakit, yang jantung jadi lebih baik, lebih enak, keluhan berkurang, sembuh, keluhan nyeri dadanya, keluhan sesak napasnya, ya tensinya turun karena puasa menurunkan tekanan darah juga. Itu mungkin sebagai pengantar. Ya. Baik dokter, ini mudah. Sudah ada beberapa pertanyaan dari sahabat BP Batam yang kami rangkum dokter. Oke. Yang pertama ini dokter, apakah ada asupan gizi yang harus kita konsumsi dari sahur atau pas buka puasa dokter? Ya, betul ya. Jadi orang kadang-kadang salah berpuasa ini makannya sembarangan. Makan itu harus dijaga juga. Kan tadi ya, karena ketika kita berpuasa terjadi penurunan asupan kalori ya. Energi itu kan membuat kita lemah juga kalau kita nanti lemes gitu. Siang-siang bawahnya ngantuk tidur terus. Memang orang bilang bagus tidur puasa orang yang orang yang tidur pun pada puasa itu berpahala, tapi jangan tidur terus, ya. Jadi memang dibutuhkan ya tetap kita mengkonsumsi ya seperti jus atau buah-buahan, sayur-sayuran, ya. Kemudian juga konsumsi karbohidrat ya, nasi ya. Supaya itu membuat minum ya yang manis itu juga perlu supaya kita membutuhkan energi kalori cadangan sampai berapa jam kemudian. Dan makanya Rasulullah mengatakan yang terbaik itulah mensegerakan buka. Kenapa? Karena pada saat itu waktu kita buka level gula kita udah rendah. Kan rasakan waktu kita mendekati maghrib pusing kan? Itu hipoglikemik kita sudah mulai hipo. Gula di otak kita, otak itu paling sensitif ketika kurang gula. Jadi kalau kita itu puasa itu kan terjadi penurunan kadar gula darah kita. Nah gula darah ini dia kalau ke otak itu terasa sekali itu ngantuk, kadang-kadang kita terjadi rasa pusing gitu. Terus makanya segerakan. Makanya kalau Rasulullah mengatakan segera menggunakan dengan kurma. Kurma itu kalau kita makan langsung naik gulanya, seret. Dia nyerap langsung seret naik langsung. Gulanya cepat sekali. Dibandingkan dengan minum manis. Gula kurma itu cepat sekali. Makanya mensegerakan karena kita ada kekurangan gula. Kemudian mengakhiri sahur karena pada sahur itu kalau bisa mendekati akhir. Kenapa? Karena supaya lebih lama kita kekuatan kita. Nah, yang dianjurkan jus buah-buahan, kemudian sayuran supaya lebih lama kita dalam tubuh kita. Kemudian tentu saja karbohidrat ya, nasi, roti atau yang sifat karbohidratnya ya. Tentu tidak melupakan 4 sehat 5 sempurna, susu dan segala macam. Mungkin itu. Baik dokter. Berarti tadi kita penting juga makan buah dan sayur ya, serta kurma ya dokter. Ya. Karena kita kadang-kadang bukan hanya kekurangan kalori juga kekurangan elektrolit. Karena dehidrasi ya, kita puasa itu kan cairan tubuh kita keluar. Itu salah satunya adalah elektrolit. Buah-buahan ada isinya situ, vitamin segala macam. Baik dokter, ini pertanyaan kedua. Berhubung dokter adalah dokter spesialis jantung. Apakah orang yang sakit, mungkin seperti sakit jantung dan diabetes, itu kan harus meminum obat secara kontinu berkelanjutan dokter? Apakah itu boleh berpuasa atau bagaimana ya? Ya, kita lihat dulu ya, pasien jantung itu atau pasien diabetes itu kondisinya gimana? Kalau dia dalam kondisi sudah stabil, artinya sudah lama berobat, terkontrol, tidak ada keluhan,
ya minum obat teratur, itu diperbolehkan berpuasa seperti orang normal lain. Kecuali dia dalam serangan akut, serangan jantung akut, orang gulanya masih nggak terkontrol, tinggi, ya, dan ada komplikasi yang lain, sebaiknya dia tidak puasa, ya, karena puasa itu tidak memberatkan kita, ya, kita boleh tidak puasa kalau kondisi kita, karena akan memperberat kita, malah menyusahkan kita. Jadi kalau orang sudah stabil dia boleh, tinggal mengatur minum obatnya saja. Ya tadinya kan pagi, siang atau malam, sekarang kita rubah, habis sahur sama habis buka puasa. Nah, ada obat jantung kadang-kadang kalau diminum dia banyak kencing. Ya ada pasien jantung tuh yang kakinya bengkak terus minum obat. Nah, diatur mungkin dosisnya jadi setengah. Itu konsultasi sama dokter dulu ya. Bagaimana sebaiknya waktunya obat, kemudian dosisnya. Kadang-kadang dokter mengatakan untuk bulan suci Ramadan ini dosis obat ini dikurangi setengah saja. Supaya jangan kurang cairan. Karena kalau dia banyak kencing nanti kurang cairan menjelang maghrib dia kehabisan cairan. Ya jadi begitu juga diabetes. Ya selagi dia bisa dikontrol, ya gulanya dengan obat-obatan itu dia perbolehkan. Tapi kalau tidak jangan karena bisa terjadi hiper atau hipoglikemia, kurang gula atau kelebihan gula. Itu bisa kalau tubuh kita terlalu rendah gula kita bisa pingsan. Terlalu tinggi juga bisa pingsan juga, bisa nggak sadar. Nah itu pada prinsipnya hampir semua penyakit itu kalau dia stabil boleh, termasuk orang gagal ginjal pun bisa berpuasa. Selagi dia tidak berkondisi, artinya alusi darah itu mungkin tidak dianjurkan ya. Tapi kalau dia tidak, dia boleh berpuasa. Sehingga makanya puasa itu menyehatkan itu ya. Menurut penelitian para ahli di dunia barat maupun dunia di negara-negara Islam itu membuktikan tidak ada hal-hal yang memperberat orang berpuasa. Di negara yang paling lama jam puasanya di negara Jerman pada saat bulan puasa bisa meningkat 18 jam berpuasa. Ada suatu penelitian kepada anak-anak yang berpuasa tersebut dilakukan oleh anak muda, satu penelitian di negara yang seperti itu lamanya, apakah ada efeknya orang berpuasa 8 jam itu terhadap kecerdasannya, kemampuan intelektualnya, dalam moodnya dia. Ya, kemudian diteliti beberapa orang, dicoba ya di negara-negara yang lama ya, karena negara-negara Eropa Timur tuh kadang-kadang bisa sampai cuma 4 jam dia bukanya. 18 jam dia puasa. Ya, bayangkan begitu karena memang maghribnya lama, subuhnya cepat. Ya, saya pernah mengalami itu. Kalau saya ke negara Eropa, jam 9 baru maghrib. Wah, baru gelap masih ya. terang gitu ya. Nah, itu terasa. Bagaimana mereka puasa? Ternyata tidak pengaruh. Dalam hal mood dia, dalam hal kemampuan logika berpikirnya dites kan. Anak-anak masih mahasiswa, disuruh dia belajar, dilihat. Dia berpuasa. Apa menurun nggak kemampuan berpikir dan nalarnya, konsentrasinya, moodnya dia gitu. Ya kan? Ternyata nggak pengaruh. Artinya puasa tidak mempengaruhi walaupun dia sakit. Ya, intinya berpuasa tadi ya bahwa sebenarnya yang ingin kita harapkan berpuasalah endingnya adalah menjadi la'alakum tatakun. Atau Rasulullah mengatakan dalam hadisnya man sama Ramadana iman wa ihtisaban ghufira mata kepada min danbi. Barang siapa berpuasa dengan iman dan mengharapkan ampun Allah SWT, melalui ampun dosa kita. Itulah semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat predikat la'alakum tatakun. Demikian ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat BP Batam, dengan berakhirnya informasi dari Dr. Afdalun, saya Cindy Claresta beserta kru yang bertugas pamit menundur diri. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Badan Pengusahaan Batam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.